وصلى الله تبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم واجمعنا بهم يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتن الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. فنسألك يا مولانا أن تعلمنا ما ينفعنا وتنفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا علما من لدنك نسير به الكاملين وافتح قلوبنا فتوى العارفين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا في رمضان على القيام والصيام وتلاوة القرآن وارزقنا في هذا الشهر الكريم الصحة والعافية والأمن والسلام من كل مكروه سوء لنا وجميع المسلمين أجمعين. اللهم احفظنا من كل مكروه وسوء وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبعد فبتوفيق الله وعونه وفضله ومنته وإمداده Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan sehingga kita masih mampu melaksanakan puasa bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat jasmani baikun rahmani. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli baitnya, keluarganya, kerabatnya dan sahabatnya dan kita sebagai umatnya insyaallah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita melanjutkan kajian ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala yang membahas tentang bab puasa. Kemarin kita sudah membahas di pertemuan pertama tentang kewajiban puasa beserta dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga berkenaan dengan keutamaan orang yang berpuasa, bahwa puasa itu adalah khususan bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang akan membalas, memberikan pahala yang tidak diketahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berkenaan dengan ibadah-ibadah dan amaliyah yang dilakukan di bulan Ramadan, terkhusus yang paling mulia adalah tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an walaupun hanya satu ayat. Kalau lebih baik. Kata Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, jadi balasan atau imbalan sesuai dengan capeknya, dengan usahanya. Dalam kaidah al-ujratu ala qadril masyaqqah. Jadi imbalan itu ya tergantung capeknya. Semakin banyak membaca, semakin berpahala. Semakin kita banyak beribadah, semakin juga kita banyak mendapatkan pahala. Dan ibadah itu banyak. Selain membaca Al-Quran, belajar juga kita ibadah. Kita mencari rizki juga ibadah, kita menyiapkan makan untuk keluarga kita, untuk berbuka juga itu ibadah. Yang penting kita niatkan lillahi ta'ala. Karena innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Juga bagaimana Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan sangat bergegas, sangat dermawan. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga ketika bulan nanti di Asyur Awakhir, 10 terakhir, bagaimana Rasulullah SAW giat untuk membangunkan malam. Begitu juga beliau membangunkan keluarganya agar mendapatkan
keutamaan di bulan Ramadan, terkhusus di Asyur Awakhir atau 10 terakhir bulan Ramadan, yang dimana di situ nanti Allah turunkan, Allah berikan kepada kita yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Insyaallah hari ini kita lanjutkan tentang pembahasan puasa. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafanallahu bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Babun nahyi an taqaddumi ramadhana bi saumin ba'da nisfi sya'ban illa liman wasalahu bima qablahu aw wafaqa 'adatan lahu bi an kana 'adatuhu saumal itsnaini wal khamis fa wafaqahu. Insyaallah hari ini kita akan membahas di bab pertama, yaitu tentang pelarangan mendahului puasa Ramadan atau berpuasa setelah melewati nisfu Sya'ban. Tapi ini sudah berlalu, tapi nggak apa-apa kita pelajari agar nanti di tahun depan atau selanjutnya ketika Allah masih memberikan kita kesehatan, kita bisa mengamalkan. Yaitu di sini kita dilarang berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Bagi siapa? Bagi orang yang baru memulai puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Tetapi liman wasalahu bima qabla illa, kecuali orang yang memang sebelum pertengahan bulan Sya'ban sudah terbiasa berpuasa atau sudah puasa sebelum nisfu Sya'ban, atau memang sesuai dengan adatnya. Adatnya apa? Kebiasaannya dia puasa Kamis. Maka tidak apa-apa setelah pertengahan Sya'ban dia tetap berpuasa atau puasa sunnah. Nah, itu boleh. Tetapi kalau dia baru memulai puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, ini dilarang. Apa hikmahnya atau apa alasannya dilarang? Agar tidak lelah atau tidak capek, tidak lemah ketika menghadapi bulan Ramadan. Karena nanti bulan Ramadan ini full 30 bulan, 30 hari, 29 hari atau 30 full 1 bulan. Maka dianjurkan, bahkan dilarang berpuasa. Dianjurkan apa? Tidak berpuasa untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan, kecuali yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu bab yang akan kita bahas kali ini. Wa bihi ilaihi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yawmin aw yawmayn illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmah falyasum dhalikal yawm, muttafaqun alaih. Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yawmin aw yawmin. Jangan dahului salah satu di antara kalian puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu. Ini hadisnya, hadis dari bab yang diberikan atau yang diberikan judul oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi memberi judul kemudian memberikan dalil dari hadis atau dari Al-Qur'an. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumah, kecuali seseorang yang memang sebelumnya sudah berpuasa, maka boleh berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa 'an Ibnu Abbasin wa bihi ilaihi rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu qabla Ramadan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in halat dunahu ghayatun fa akmilu 30 yawman. Dari sahabat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini juga berkenaan dengan tadi, la tasumu qabla Ramadan, kata Rasulullah SAW, jangan berpuasa sebelum masuk bulan Ramadan bagi yang hendak baru memulai puasa sunnah. Kemudian kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi, mulailah puasa dengan hilal Ramadan, seperti yang sudah diputuskan ketika malam 29 kemarin, bahwa nanti hari Sabtu mulailah puasa Ramadan. Ketika melihat hilal dan terlihat, maka wajib besoknya berpuasa. Wa aftiru li ru'yatihi, juga nanti penentuan isbat awal Syawal juga dengan melihat hilal. Apakah hilal bulan Syawal sudah nampak? Kalau sudah nampak, maka wajib besoknya mulai masuk Idul Fitri.
Fa in halat dunahu ghayayatun, kalau bulannya tidak nampak ketika nyampe 29 hari. Fa akmilu salasina yauman, maka Sya'ban disempurnakan 30, nanti setelahnya baru puasa. Karena bulan Hijriah itu entah 29 atau 30. Begitu juga kalau penetapan awal Syawal tidak nampak ketika 29, masa 29 hari bulan Ramadan, maka Ramadannya disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, itu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Al-ghayayatu bil ghaini mu'jamati wa bil ya'il musannah min tahtu al-muqarrarah wa hiya sahabah. Ghayayah artinya sahabah atau awan. Jadi terkadang bulan itu ketika dilihat melalui teleskop atau alat penglihatan bulan tertutupi oleh awan. Maka ketika tidak terlihatan disempurnakan Sya'ban untuk masuk Ramadan dan sempurnakan Ramadan 30 untuk masuk kepada awal Syawal atau Idul Fitri. Wa bihi ilaihi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, ini juga hadis menandakan tentang apa? Pelarangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Jadi ini sama hadisnya tentang kalau sudah masuk tanggal 16 setelah nisfu Sya'ban, maka dilarang kita untuk berpuasa sunnah kalau baru memulai. Nah, ini periwayatan dari Sayyidina Abu Hurairah juga. Kemudian wa an Abi Yaqdhani wa bihi ilaihi rahimahullahu taala wa an Abi Yaqdhani Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu qala man shama yawmal ladzi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini juga hadis penekanan dari Sayyidina Ammar bin Yasir. Kata beliau, man shama yawmal ladzi yushakku fihi, barang siapa yang berpuasa ketika hari diragukan, makanya dikenal dengan yaumusyak. Yaumusyak itu hari ragu. Ragu ini masuk puasa atau masih Sya'ban. Itu dikenal dalam bahasa Arab atau dalam istilah ilmunya adalah yaumusyak. Dalam istilah fikihnya adalah yaumusyak. Maka saumu yaumusyak, puasa ketika hari mana ragu itu sudah awal Syawal, awal Ramadan atau masih Sya'ban, itu dilarang. Barang siapa yang berpuasa, kata Sayyidina Umar, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melanggar atau tidak patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Karena jelas perintah Rasul tidak boleh berpuasa tidak boleh berpuasa ketika masih ragu antara itu masuk Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Maka kalau tidak nampak, disempurnakan 30 hari Sya'ban, nanti baru besoknya berpuasa. Seperti itu. Karena itu dikatakan yamusyak. Kemudian bab selanjutnya beliau akan membahas tentang ru'yah hilal. Jadi ketika melihat hilal Ramadan atau hilal Syawal. Wa bihi ilahi qal babu ma yuqalu 'inda ru'yatil hilal. Khusus di sini adalah hilal bulan Ramadan. Kalau kita melihat hilal bulan Ramadan, apa yang kita katakan? Menyambutnya dengan apa? Doa apa untuk menyambut hilal bulan Ramadan? Insyaallah tahun ke depan ketika kita sudah belajar ini, nanti ketika masuk bulan Ramadan kita baca doa ini agar puasa kita diberikan keberkahan, diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan sampai sempurna puasa Ramadan. Wa bihi ilahi rahimahullahu ta'ala an Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilal rushdin wa khairin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Di sini dari sahabat Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Rasulullah SAW melihat hilal bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, beliau bersabda,
atau beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina. Jadi ini doa ketika memasuki awal Ramadan. Jadi malam besok penentuan Ramadan, doanya apa? Allahumma ahillahu alaina, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Maksudnya apa? Ya Allah, jadikan atau datangkan bulan Ramadan atas kami bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan. Dalam riwayat yang lain, bil yumni wal iman, keberkahan dan keimanan. Jadi doanya seperti itu. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini bagi kami keselamatan dan keislaman. Rabbi, Allah Tuhanku, wa rabbuka, ini ditunjukkan kepada apa? Kepada bulan. Wahai bulan, Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah. Hilal rushdin, hilal nampak bulan itu rushdin, petunjuk dan khair. Jadi kebaikan. Ini agar apa? Agar kita meyakini bahwa bulan itu, kata Imam Ibnu Alan, bahwa bulan itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya di sini dikatakan Allahumma, atau doa Rasulullah SAW, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khair. Sampai sini saja biasanya doanya dalam riwayat, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Jadi di sini apa? Aman, keamanan apa yang kita minal, kata Imam Ibnu Alan, Allahumma ahillahu alaina bil amn. Ya Allah, jadikan atau datangkan bulan Ramadan bagi kami, atas kami dengan keamanan dari apa? Aman dari apa? Minal makhawifid diniyah wad dunyawiyah. Ketakutan agama, din dan keatakan duniawi. Maksudnya apa? Takutnya banyak pekerjaan, kemudian ibadah. Biasanya kan orang yang tidak siap, Ramadan ibadahnya banyak. Biasanya mangan esok beli mangan awan beli makan pagi nggak makan sore nggak makan. Biasanya jajan nggak jajan. Jadi seakan-akan terasa berat. Kemudian malam ada sholat tarawih, kemudian ada ibadah, ada amalia. Maka di sini kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan keamanan. Maksudnya keamanannya apa? Kesehatan, keberkahan secara duniawi atau secara agama. Duniawi misalkan ternyata di Ramadan tetap mengajar, tetap ada kerjaan, tidak libur, tetap masuk kerja, maka kita memohon kepada Allah agar kita diberi keberkahan dan kekuatan. Kemudian juga wassalamati wal islam, keselamatan dari apa? Dari penyakit, al-amradi wal agradil badaniyah wa faqdil ahibba. Jadi kita diberikan keselamatan dari segala penyakit, entah itu jasmani juga rohani. Wa faqdil ahibba, hilanglah kerabat saudara, entah itu pergi. Biasanya yang tadinya ada di Cirebon, misalkan di orang rantau, maka akan pulang. Biasanya yang sudah biasa bersama ternyata sendiri, tetangganya misalkan orang rantau pada pulang semuanya ke perantauan, maka terasa sendiri. Atau ada saudara yang sudah suku atau ada berpenyakit kemudian meninggal, agar kita diberikan kekuatan dan kesabaran. Wal Islam, agar tetap diberikan ketetapan iman dan Islam. Kemudian Rabbi wa rabbukallah, ini untuk apa? Untuk kata Imam Ibnu Alan, lidaf'i tawahhumi annal hilala bidzatihi lau ahdatsu naf'in aw dar. Agar menghilangkan keraguan atau keyakinan bahwa hilal atau bulan itu memberikan manfaat dan mudarat. Tetapi yang memberikan mudarat itu siapa? Sesungguhnya adalah Allah. Jadi bukan bulan yang jadikan orang itu, misalkan gerhana atau ada gerhana matahari, gerhana bulan, ini ada bahaya, ada ini, tidak. Yang memberikan bahaya dan mudarat adalah Allah. Jadi tidak ada yang memberikan bahaya dan mudarat kecuali Allah. La dharra wa la nafi'a illallah. Harus meyakini.
Jadi kalau kita meyakini bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat itu Allah, maka hidup kita akan tenang. Kemudian ini doa ketika apa? Ketika melihat hilal Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, ini doanya. Insyaallah semoga tahun-tahun yang akan datang kita bisa mengamalkan agar mendapat keberkahan dan kesehatan dalam menjalani bulan Ramadan, dan semoga Allah berikan kita kesehatan sampai kita jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian bab selanjutnya, wabihi ilaihi rahimahullahu taala babu fadlis sahur atau suhur wa ta'khirihi ma lam yakhsha tulu'ul fajr. Ini bab tentang keutamaan sahur, makan sahur atau bangun sahur, dan keutamaan mengakhirkan sahur ma lam yakhsha, selama tidak takut tulu'ul fajr, munculnya fajar. Maka di sini akan menjelaskan tentang keutamaan makan sahur dan keutamaan sahur itu diakhirkan, bukan didahulukan. Misalkan setelah Isya langsung sahur atau jam 12 sahur. Kalau sekarang subuh jam 4.30, maka sahur jam 4 atau setengah 4 itu bagus. Kenapa? Nanti di sini akan dijelaskan kenapa faidahnya atau utamanya sahur itu diakhirkan. Tetapi dengan syarat diakhirkan tidak takut matahari terbit. Kalau ternyata 10 menit, wah itu tidak. Jadi lebih baiknya setengah jam sebelum imsak atau setengah jam sebelum terbitnya fajar. Di sini dikatakan wabihi ilaihi rahimahullahu ta'ala an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah muttafaqun alaih. Nah, di sini ada membaca sahur, kalau sahur itu makanan, kalau suhur itu memakannya, jadi sahurnya. Di sini dikatakan kata Rasulullah SAW dari Sayyidina Anas, kata Rasulullah SAW, tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis suhur atau fis sahur barakah, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi ketika kita makan sahur, selain ada keberkahan, memberikan kita kekuatan, diberikan kita kekuatan untuk menjalankan puasa Ramadan. Jadi berkah orang yang bangun sahur. Nanti di sini ada hadis lagi yang menjelaskan walau jur'ata ma'in, walaupun cuman minum. Kalau ternyata kita bangun telat 5 menit lagi imsak atau 5 menit lagi azan, cukup ambil air, minum air dengan niat sahur agar mendapatkan keberkahan. Insyaallah yang memberikan kekuatan, yang memberikan kelemahan itu bukan air atau makanannya, tetapi Allah. Tapi itu adalah wasilah. Kalau kita yakin dengan air tersebut, walaupun minum air, kalau Allah berikan kekuatan, insya Allah kuat. Ada kan orang yang nggak sahur, dia sahur tapi kuat. Bahkan sing sahur malah turu baik. Mana? Jadi kekuatan atau kelemahan yang memberikan adalah Allah. Makan itu adalah wasilah untuk memberikan kekuatan. Jadi kalau telat ambil air, cukup minum air. Tapi aja azan, ya kita sempenting minum. Nah, jangan. Setelah azan jangan minum. Di sini dikatakan perintah apa? Tasahharu. Tetapi sahur ini sunnah. Kalau yang pengen dapat keberkahan pahala sahur. Kalau memang capek nggak kuat karena ada kegiatan atau bekerja, ya tidak apa-apa. Karena ini sunnah. Yang menjalankan dapat pahala, yang meninggalkan juga tidak apa-apa. Tetapi kalau pengen dapat pahala ya bangun. Tapi kalau capek ya tidak apa-apa, karena ini bukan wajib. Jadi tasahharu perintah ini adalah amrunad bin, perintah yang disunahkan. Kemudian sahur itu seperti yang tadi dijelaskan, kata beliau wa yahsulu aslus sunnati biqalilit ta'am walau jur'ata ma'in. Dapat kesunahan sahur walaupun makanan sedikit, walaupun cuma satu makanan, walaupun cuma satu makanan, satu buah atau satu lauk atau cuma satu permen, ngisep permen. Bahkan di sini walau jur'ata ma'in, walaupun hanya seteguk air, udah mendapatkan kesunahan sahur. Kemudian keberkahan lagi, salah satu keberkahan kata beliau, salah satu keberkahan sahur, innal barakata, sesungguhnya keberkahan sahur
tahsulu bijihatin muta'addidah, mendapatkan keberkahan sahur dari berbagai segi atau berbagai amaliyah. Yang pertama, apa yang dilakukan? Jadi amaliyah kita atau pekerjaan kita ini menjadikan kita mendapatkan keberkahan ketika sahur. Yang pertama kata beliau, ittiba'us sunnah wa mukhalafatu ahlil kitab. Jadi mengikuti sunnah. Karena sahur ini adalah sunnah Rasul. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Alan sebagai syarih, sebagai penjelas, wa mukhalafatu ahlil kitab. Kita membedahi atau menyelisihi orang-orang ahlul kitab Nasrani dan Yahudi. Yang membedakan orang Islam dengan orang Nasrani atau Yahudi ketika berpuasa adalah sahur. Itu yang membedakan. Makanya di sahur ada keberkahan. Nanti setelahnya ada hadis tentang keberkahan sahur, yaitu bahwa salah satunya sahur itu pembeda antara umat Islam dengan umat Nasrani atau Yahudi. Kemudian dalam sahur at-taqawwi bihi 'alal ibadah. At-taqawwa bihi 'alal ibadah. Jadi memberikan kekuatan untuk beribadah. Orang yang sahur itu sebagai wasilah agar kita kuat dalam beribadah, menjalankan aktivitas kesehari-hari, kerja, berdagang, masuk sekolah, mengajar, semuanya. Kalau kita sahur maka kuat. Kemudian wattasabbubu lidzikri wad-du'a waqta madhannatil ijabah. Orang yang bangun sahur yang biasanya di hari-hari biasanya hari-hari biasa nggak bangun, tapi karena Ramadan, karena sahur akhirnya bangun. Di mana bangun itu adalah waktu malam atau waktu bisa dikatakan seperempat malam, sepertiga malam, pertengahan malam adalah waktu ijabah, waktu doa diijabah oleh Allah. Nah, ketika sahur, setelah sahur masih ada waktu sholat tahajud 2 rakaat, paling tidak 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, atau kalau tidak istighfar, baca doa, baca sholawat, baca aurat, baca apa saja. Karena di waktu-waktu dari pertengahan malam sampai nanti menjelang subuh itu adalah waktu-waktu doa diijabah oleh Allah. Bahkan orang yang ingin derajatnya diangkat maka banyak-banyak membangunkan atau menghidupkan malam, salah satunya dengan tahajud seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena dengan bangun tahajud Allah akan tinggikan derajat orang-orang, akan tinggikan derajat kita. Kemudian wa tadaruki niyatis shaumi liman aghfalaha qabla ayyana. Kemudian orang yang bangun sahur itu akan berniat puasa kalau malamnya lupa niat. Karena salah satu rukun puasa itu harus niat di malam hari. Kalau setelah tarawih, makanya alhamdulillah para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita mentalkinkan, mengajarkan kita setelah sholat langsung ditalkin atau dibaca oleh imam dan para makmum mengikuti. Ini salah satu kebaikan ulama kita, ulama Indonesia, setelah sholat tarawih bareng-bareng baca doa. Kalau di negeri Arab sana enggak, setelah tarawih ya selesai pada pulang masing-masing, ya niat masing-masing. Tapi subhanallah kehebatan ulama kita mengajak, karena dari kita banyak yang tidak hafal doa Arabnya, banyak yang tidak hafal Arabnya atau tidak bisa membaca. Maka ulama mengajarkan kepada para imam tarawih untuk mentalkinkan doa setelah selesai sholat tarawih. Dan itu salah satu hasanat kebaikan ulama-ulama kita radhiyallahu taala anhum. Kemudian hadis selanjutnya wabihi radhiyallahu taala anhu an Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila shalah qila kam kana bainahuma qala 50 ayah muttafaqun alaih. Di sini dari Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata tasahharna, kita sahur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahur kata beliau summa qumna ila shalah, kemudian kita bergerak berdiri untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat subuh.
Kemudian ada sahabat yang bertanya atau tabi'in bertanya kepada Sayyidina Zaid bin Sabit, "Qila kam kana bainahuma?" Berapa jarak antara sahur dengan subuh? Maksudnya dengan waktu subuh berapa jaraknya Rasulullah SAW? Karena kan kata Rasulullah SAW, di sini salah satu keberkahannya adalah mengakhirkan sahur. Waktunya berapa? Kata sahabat, qala khamsuna ayah, 50 ayat. Kenapa dibatasi? Kalau zaman dulu kan belum ada jam sekian. Tapi dibatasi dengan 50 ayat, membaca 50 ayat. Membaca 50 ayat dengan tidak terlalu pendek, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, tapi tengah-tengah 50. Nah, biasanya kita di sini orang bangun sahur setengah jam sebelum imsak atau sebelum sebelum azan subuh. Di sini salah satunya dahulu karena. Nah, di sini kemudian salah satu kaidahnya kata Imam Ibnu Alan, wa fil hadis ta'khirus suhur atau sahur liqaunihi ablagu fil maqsud. Jadi mentakhirkan sahur itu lebih baik dan itu tujuannya karena Pak semakin dekat dengan subuh kita kan masih jaraknya masih dekatan, maka kekuatan makanan itu masih memberikan kekuatan. Kalau sahurnya malam ya jam 3, jam 4 kempong maning, yang subuh kempong maning. Makanya sahurnya mendekati apa? Mendekati waktu imsak, tapi bukan 10 menit 5 menit. Nah, jadi setengah jam lah lebih cocok. Nah, sebelumnya bahkan orang tua jam 3 sudah bangun, sudah ngangetin, sudah masak seperti itu. Nah, ini berkah para ibu-ibu, insyaallah dapat pahalanya banyak menyediakan sahur, menyediakan buka, karena orang yang menyediakan sahur dan menyediakan buka itu akan mendapatkan pahala. Kemudian wa kana alaihi salatu wassalam yanzuru ila ma huwa arfaq bi ummatihi fayaf'alu. Jadi kenapa Rasulullah mengakhirkan sahur? Karena Rasulullah melihat mana yang lebih cocok. Rasulullah mencontohkan karena contoh kita itu adalah Rasulullah SAW. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan kita adalah Rasul. Kemudian dipraktekkan atau diikuti oleh para sahabat. Kemudian setelah sahabat para tabi'in, para tabi'in sampai kepada ke kita mempraktekkan bagaimana sahurnya Rasul. Kenapa Rasulullah memilih diakhirkan? Karena itu yang lebih ringan bagi umatnya. Kenapa? Li'annahu law lam tasahhar. Kalau Rasulullah tidak sahur, la syaqqa dzalika ala ba'dihim. Maka kalau Rasul tidak sahur, maka sulit bagi orang yang tidak sahur. Maka Rasul sahur agar umatnya juga mengikuti sahur. Coba kalau tidak dibolehkan sahur, dilarang sahur, yang ada puasa keliengan, yang ada puasa capek, yang ada tidur, yang ada nggak bakal ngapa-ngapain, nggak bisa kegiatan sama sekali, bahkan bisa jadi zuhur saja sudah buka. Nah, Rasul sahur agar apa? Umatnya ikut sahur. Jadi sunnah Rasulullah SAW. Kemudian wa kadzalika law tasahhara jawfal laili la syaqqa 'ala man yaglibu 'alaihi an-naum. Kalau Rasulullah SAW sahur ketika awal, makanya Rasulullah kenapa sahur diakhirkan? Karena ada yang ngantuk malam langsung ngantuk, maka Rasul sahurnya diakhirkan agar orang yang ketika setelah tarawih itu ngantuk bisa langsung istirahat. Begitu juga Rasulullah kenapa sahurnya diakhirkan? Agar orang-orang yang misalkan dia tidak bisa makan di awal, karena kalau makan nanti berapa jam lagi lapar, maka Rasulullah menyunahkan sahurnya beberapa waktu sebelum imsak atau beberapa waktu sebelum terbitnya fajar. Kemudian di sini wa kadzalika la tasahhara jaful laili la syaqqa 'ala man yaglibu 'alaihi an-naum. Jadi takut orang yang sudah ngantuk, nah, makanya Rasulullah diakhirkan. Faqad yufdi ila tarkis sahur au ila al-mujahadati bis sahur. Nah, kalau Rasulullah SAW sahurnya di awal, sunnahnya Rasul, kalau Rasul mensunnahkan sahurnya di awal, maka orang yang ngantuk tidak akan sahur setelah tarawih. Kemudian kalau Rasulullah sahurnya di akhir, maka orang yang nggak bisa bangun, orang yang nggak bisa, maka akan berusaha untuk bangun, sulit. Maka Rasulullah di tengah-tengah
Tapi ini juga perkaranya perkara sunnah. Seperti itu ya. Jadi perkaranya perkara sunnah, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis selanjutnya, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muaddinan Bilal wa Ummi Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bil-lail فَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Di sini hadis akan menjelaskan tentang bahwa Rasulullah SAW mempunyai dua muadzin. Bahkan dalam riwayat yang lain mempunyai 3. Ada yang mengatakan 4. Tapi yang masyhur adalah 2. Di sini hadisnya dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah mempunyai 2 sahabat yang tugasnya adzan, yaitu siapa? Yang pertama sahabat Bilal, dan yang kedua sahabat Ibnu Ummi Maktum. Jadi Maktum, yang pertama ini Sayyidina Bilal, yang kedua sahabat Ibnu Ummi Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Jadi dahulu ketika zaman Rasulullah SAW, azan itu ada 2 kali. Sampai sekarang masih ada di Mesir, di Alexandria, yaitu ibu kota Mesir itu Kairo. Kemudian sampingnya ada ibu kota, ada provinsi namanya Provinsi Alexandria. Nah, itu di sana masih tetap adzannya 2 kali. Adzan 2 kali ini maksudnya apa? Yang pertama, inna Bilalan yu'adzinu bil-lail faqulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Jadi kalau Bilal masih adzan, itu makan masih terus karena belum adzan untuk fajar. Jadi belum adzan untuk subuh. Makanya di Mesir, di Alexandria itu adzan pertama itu adzan untuk untuk memperingati bahwa sebentar lagi akan masuk adzan subuh. Makanya ulama kita membuat adanya imsak. Imsak itu sebenarnya peringatan untuk menahan makan. Menahan makannya aslinya adalah ketika adzan subuh. Tetapi ulama menjaga kehati-hatian. Kenapa menjaga kehati-hatian? Agar kalau misalkan imsak masih makan terus, tiba-tiba nggak terasa adzan. Panganan masih ning jero mulut, masih ning cangkem, durung minum, keselak. Makanan masih di dalam, belum minum, akhirnya haus. Maka ulama kita, dan itu imsakiyah itu bukan hanya di Indonesia. Di negara Arab pun, di Mesir itu juga ada imsakiyah. Tapi sesungguhnya aslinya kapan menahan makan dan minum itu ketika adzan. Tapi imsakiyah ini untuk menahan diri agar tidak terlewat atau kelebihan makan ketika adzan. Nah, kalau dahulu karena tidak ada waktu, tidak ada jam, tidak ada peringatan dengan azan. Kalau yang adzan Sayyidina Bilal itu masih boleh makan. Tapi kalau yang adzan Sayyidina Ibnu Maktum, maka itu sudah tidak boleh makan. Kalau sekarang ketika imsak itu masih boleh. Tetapi kalau azan Allahu Akbar, nah itu sudah tidak boleh makan sama sekali. Tapi afdalnya ulama kita memberikan batasan ketika imsak berhenti. Agar Agar tidak kebablasan, agar tidak berlebihan. Nanti nggak kerasa sudah masuk tiba-tiba subuh belum minum, yang mau gosok gigi belum gosok gigi, yang pengen ngopi belum ngopi. Nah, makanya seperti itu agar disegerakan. Kemudian di sini dikatakan qol washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Maktum atau sahabat adzan, karena nanti adzan yang kedua adalah adzan masuknya subuh. Nah, seperti itu. Qol wa lam yakun bainahuma illa ayanzila hadza wa yarqa. Jadi pembatasnya antara Sayyidina Bilal dengan Sayyidina Ibnu Maktum itu yang satu naik, kemudian menunggu sebentar, kemudian turun, yang satu lagi naik untuk adzan. Karena dulu belum ada toa, belum ada mik, maka adzan itu naik menara, naik atas masjid. Makanya sunnah dalam adzan itu memegang telinga, kemudian ketika hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah ke kiri. Karena dahulu memang tidak ada toa, tidak ada mik. Maka orang kalau mau azan naik di menara, dan sampai sekarang masih banyak menara, tapi jarang digunakan sekarang karena sudah cukup mik. Kalau dahulu naik ke atas kemudian azan, seperti itu.
Kemudian maka di sini dikatakan oleh para ulama, qala ulama al-makna anna al-Bilal kana yu'adzinu qabla al-fajri. Sayyidina Bilal adzan sebelum fajar. Makanya kalau ada azan 2 kali pagi, entah itu bulan puasa atau bukan bulan puasa, itu ada sunnahnya. Bukan berarti itu azan baru kita, bukan, itu ada. Karena dahulu memang untuk memperingati waktu imsaknya dengan waktu azannya itu dengan dua azan. Karena juga kan ada nanti ada puasa sunnah. Sampai sekarang di Iskandaria itu azan masih 2. Saya pernah waktu ke Iskandaria lagi main pertama kali nginep, Allahu Akbar, Allah azan pertama, langsung sholat subuh. Sholat sunnah, sholat subuh, setelah sholat subuh azan lagi. Kata saya, ini azan apa? Ini azan apa? Kawan saya keluar dari kamar pas azan kedua, kenapa full? Ini azan apa ini? Kok tadi azan lagi, saya udah sholat. Pak, itu azan pertama itu peringatan untuk apa? Untuk masuk azan kedua. Akhirnya saya sholat subuh lagi, sholat sunnah lagi, karena yang pertama itu bukan azan untuk sholat subuh. Sampai sekarang di Iskandaria masih, tapi di Kairo sudah jarang azannya cuma 1. Bahkan di Indonesia sudah jarang azannya langsung 1, karena imsaknya cukup dengan bunyi atau ada yang itu udah masuk imsak, atau imsak. Nah, itu sudah cukup kalau dulu dengan azan. Kemudian wa yatarabbasu ba'da adzanihi lid-du'a'i wa nahwihi. Sayyidina Bilal ketika azan dahulu, maka ketika setelah imsak kan sebelum azan subuh, Sayyidina Bilal juga sama seperti itu. Waktu menunggu azan subuh beliau berdoa. Entah itu dengan zikir, baca Al-Quran, sunnah, karena waktu-waktu itu adalah waktu diijabahkan doa, waktu diijabahnya doa. Makanya ketika setelah imsak sudah selesai wudu, doa, sholat 2 rakaat, sholat sunnah apapun, sholat hajat, sholat sunnah istikharah, sholat tahajud dan yang lainnya. Summa yuraqibul fajr, summa yarqubul fajra, summa yarqubul fajra fa idza qaraba tulu'uhu nazal. Ketika kemudian melihat, makanya ada namanya fajar kadib, aja fajar sodik. Fajar kadib itu apa? Kalau terangnya ke atas, namanya itu vertikal ya, ke atas. Kalau cahaya ke atas, itu namanya fajar apakah? Kadib. Karena terang nanti gelap lagi. Tapi kalau fajar sodik, terang itu melebar, nah itu baru masuk waktunya subuh. Kalau nanti menjelang waktu subuh, kalau cahayanya ke atas itu belum masuk subuh, itu makanya disebut dengan fajar kadib. Tapi kalau saya ke samping, karena nanti semakin terang itu dikatakan fajar sodik. Nah, Sayyidina Bilal menunggu setelah fajar kadib, menunggu fajar sodik. Summa yarkubu al-fajra fa idza qaraba tulu'uhu, ketika sudah mendekat munculnya fajar subuh, nazala fa akhbara Ibna Ummi Maktum fata'ahabba bit-taharati wa. Kemudian Sayyidina Bilal turun ngasih tahu Sayyidina Ibnu Maktum untuk naik untuk azan kedua. Summa yarqa wa yashra'u fil adzan ma awwali tulu'il fajr. Kemudian Sayyidina Ibnu Maktum siap-siap wudu, persiapan untuk azan sholat subuh. Kemudian naik, Sayyidina Bilal turun, Sayyidina Ibnu Maktum naik ke atas, karena dulu tidak ada mik, maka naik ke atas masjid atau menara untuk adzan fajar. Kemudian selanjutnya, wa an Amr bin As radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab akalatus sahar, rawahu Muslim. Ini dari Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab. Pembeda antara puasanya kita sebagai umat Islam dan puasanya ahlil kitab, Nasrani dan Yahudi, yaitu apa? Yaitu aklatus sahar, yaitu makan sahur. Jadi makan sahur ini adalah pembeda antara umat Islam dengan umat yang lain. Umat yang lain kadang tidak sahur, tetapi kita disunahkan untuk bersahur, karena tadi ada keberkahan waktu-waktu ijabah doa. Kemudian sahur memberikan kekuatan kita sehat, memberikan kekuatan untuk menjalankan puasa. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini kata Imam Ibnu Allan, wa fihi at-tasrih
Nah, di sini ada penjelasan bi annas sahur atau suhur min khosoisina. Salah satu keistimewaan umat Islam adanya sahur ketika hendak berpuasa. Entah itu puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah, terkhusus puasa Ramadan. Nah, itu. Jadi kekhususan umat Islam Allah berikan dan Rasul sunnahkan yaitu sahur. Wa anna Allah Ta'ala tafaddala bihi. Allah memberikan karunia kepada umat Nabi Muhammad itu dengan sahur. Wa mayyazahu minar rukhas ala hadhil ummah. Allah berikan keistimewaan dan keringanan bagi umat Islam untuk sahur. Karena dahulu awal-awal puasa itu setelah azan Isya itu puasa lagi. Setelah azan Isya itu puasa lagi. Umat azan lagi. Jadi cuman antara maghrib dengan Isya. Kemudian puasa lagi. Nah, umat kita alhamdulillah diberikan keringanan. Diberikan keringanan apa? Yaitu boleh sahur sebelum memulai Ramadan. Wa anna Allah Ta'ala tafaddala bihi wa mayyazahu minar rukhas, termasuk dari keringanan, keistimewaan ala hadil ummah kepada umat Islam. Ma lam yatafaddal bihi ala ghairiha minal umam. Allah tidak berikan umat lain itu sahur. Jadi Allah berikan keringanan kita sahur. Umat Islam ini Allah berikan banyak kemuliaan, banyak berikan kenikmatan. Nah, karena apa? Karena kita termasuk dari pengikut Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad kasih Allah rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam, maka kita sebagai umatnya selalu mendapatkan kerahmatan. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu bersalawat. Innallaha ya ayyuhalladzina amanu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan Allah sendiri selalu bersalawat. Innallaha yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu Allah dan malaikatnya yusallun selalu. Bahkan kalau dalam bahasa Arab di sini menggunakan dhamir fi'il mudhari', menggunakan fi'il mudhari' yang yufidut tajaddud wal istimrar. Jadi Allah bahkan dengan ismiyah innallah menunjukkan bahwa subut benar-benar Allah itu sungguhnya Allah bersolawat, bahkan malaikat bersolawat atas Rasul. Kemudian setelah Allah dan malaikat bersolawat memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kita kepada Nabi, wasallimu dan mengucapkan salam. Sallu alaihi wasallimu taslima, mencerahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu kesyukuran, karena nanti salawat itu juga kembali kepada kita. Banyak keutamaan salawat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Salah satunya orang yang banyak bersalawat akan dimudahkan segala urusannya. Yukfarudzam, dimudahkan segala urusannya, dosanya diampuni. Kemudian kufiyah hammuh, semua kegelisahan itu dijauhkan oleh Allah. Maka banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita diakui oleh Rasulullah SAW menjadi umatnya, dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan, keberkahan jasmani dan rohani untuk bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan segala kekuatan, dengan segala kesehatan. Semoga Allah memberikan kita semuanya kesehatan jasmani, rohani, keselamatan, dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan dalam rizkinya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.